Dipancarloskan dari Jalan Raya Gantian Kubang, Kecamatan Kubu, Kabupaten 50 Kota. Inilah 104,2 FM. Di dalam jaringan enak, nomor satu hati selalu dinanti. Suaranya kita cinta, dakwah dan pendidikan. Selamat pagi sahabat sehat semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar sehat semoga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini tepatnya di edisi Selasa ya, 9 November 2021 bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dan kembali bersua di udara pastinya dan di ruang dengar sahabat semua bersama Bang Chan dan juga bersama Ustaz kita di pagi hari ini dalam program kita Tabung ya, Tausiah Subuh. Baik sahabat semuanya, kita langsung sapa Ustaz kita udah sampai di studio dengan selamat ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lah. Udah sarapan Pak Ustaz belum ya? Belum. Nanti ya Pak Ustaz ya. Oke. Baik sahabat, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya nanti sahabat semua bisa bergabung dan bertanya kepada Ustadz kita tentang tema yang beliau bawakan, atau di luar tema juga boleh ya. Di line telepon kita seperti biasa di 0823 86447487. Kalau misalnya nggak bisa gabung nih atau susah, bisa bertanya melalui SMS juga ya. Nomor SMS-nya 0823 91853040. Oke, baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja persilakan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu, kata Allah, hanyalah milik Allah. Apapun bentuk kelebihan manusia, baik itu mungkin berupa kekayaan, ataupun berupa kecantikan, ataupun berupa keturunan, ataupun berupa suatu hal yang membuat manusia itu lebih daripada orang lain, maka tak pantas untuk disombongkan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun hebatnya mereka, bagaimanapun cantik dan tampannya mereka, bagaimanapun kekayaannya ataupun agama dan ilmunya, maka ketika Allah anugerahkan kelebihan itu kepada mereka, maka tak pantas dan tak patut untuk disombongkan dalam kehidupan. Kenapa seperti itu?
Karena Allah di ketika berkehendak mencabut nikmat yang ada pada kita, maka tak satu pun manusia yang mampu menahannya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ketika kita sombong dengan ilmu kita, di ketika kita sombong dengan ibadah kita, di ketika kita sombong dengan kecantikan dan tampan kita, kekayaan kita dan keturunan kita, maka sesungguhnya itulah manusia yang paling bodoh dalam kehidupan mereka. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu milik Allah dan akan Allah ambil di ketika Allah berkehendak mengambilnya. Makanya sesungguhnya manusia itu di ketika sombong dengan apa yang dia punyai dalam kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya manusia itu tak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak sadar bahwasanya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, kita kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban bagi kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nikmat itu kita syukuri, walaupun sedikit apa adanya, tapi di ketika syukur kita banyak, maka berkahnya akan terasa dalam kehidupan kita. Tapi di ketika sebaliknya, walaupun nikmat itu banyak, harta benda kita banyak, kekayaan kita melimpah, tapi syukur kita nggak ada, maka nggak ada suatu keberkahan yang kita rasakan daripada nikmat itu. Makanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikanlah azidannakum, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tapi di ketika sebaliknya, nikmat itu tidak kita syukuri, kita ingkari, maka azab Allah akan datang kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita anugerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suatu panutan dalam kehidupan. La nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi kalau ada manusia pada saat ini yang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku-ngaku rasul, yang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, itu bukanlah rasul dan bukanlah nabi. La nabiyya ba'dah, nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya, penutup daripada segala nabi. Makanya oleh sebab itu, bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak mengucapkan salawat dan salam, insya Allah beliau akan datang memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat nanti, berupa syafaat yang dijanjikan beliau untuk umatnya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, manusia sesungguhnya banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, nikmat yang lain yang tak mungkin kita sebut satu persatu. Di ketika manusia itu mau untuk menghitung nikmat Allah itu,
maka tak satu pun manusia yang mampu menghitung banyaknya nikmat yang mereka pakai dalam kehidupan mereka. Allah juga katakan seperti itu. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka yang dengan nikmat Allah itulah kita bisa melanjutkan kehidupan, melangsungkan kehidupan. Begitu banyak yang kita nikmati daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita sejak lahir, Allah telah limpahkan nikmatnya kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir di atas dunia, Allah sudah berikan nikmatnya kepada kita. Apa contohnya di ketika kita masih dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu kita sudah mendapatkan nikmat Allah. Kalau enggak, dari mana kita bisa makan dalam kandungan? Dari mana kita bisa minum dalam rahim ibu kita? Dari mana kita bisa bernafas dalam kehidupan rahim kita? Kalau bukan daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah juga katakan, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan nikmat itu kepada kalian begitu banyak, kata Allah. Nikmat hidup saat ini kita nikmati. Nikmat sehat saat ini banyak manusia yang menikmati. Nikmat kesempatan banyak manusia pada saat ini menikmati. Nikmat muda, mungkin usia muda, mungkin banyak manusia menikmati. Banyak nikmat yang lain, nikmat kelapangan, banyak manusia menikmati. Nikmat jabatan, pangkat, kekayaan dan sebagainya, banyak manusia menikmati. Akan tetapi manusia itu kadangkala, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Amat sangat sedikit yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Jadi apapun anugerah Allah, apapun nikmat Allah, apapun takdir Allah, apapun ketetapan Allah yang kita jalani dalam kehidupan kita pada saat ini, tugas kita bukan menghitung-hitungnya, bukan membanding-bandingkan dengan yang lain, bukan menjadikan itu suatu hal yang membuat kita berputus asa dalam kehidupan. Tapi tugas kita dengan nikmat itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kala nikmat itu enggak pernah kita minta, tapi Allah berikan. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Kadang-kala kita enggak minta, kadang-kala kita minta nikmat tapi Allah belum berikan. Kenapa? Allah lebih tahu. Karena nikmat itu mungkin belum saatnya kita butuhkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkin Allah simpan doa-doa kita. Nanti doa itu akan Allah berikan untuk kita. Mungkin belum di dunia, tapi bisa jadi di akhirat kelak. Makanya di ketika takdir Allah dalam kehidupan kita, ada mungkin yang tidak kita sukai. Ada mungkin ketetapan Allah itu yang belum kita senangi. Atau ada mungkin ketetapan Allah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak inginkan dalam kehidupan kita. Maka di ketika itu terjadi, jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia itu kadang-kadang diberikan nikmat Allah yang banyak, syukurnya lupa. Tapi di ketika Allah ambil nikmat itu, kadang-kadang manusia itu berputus asa. Padahal di ketika manusia itu melihatnya ke bawah, banyak mungkin
manusia lain, saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang jauh kondisinya jauh di bawah kita. Tapi kadang-kadang kita melihatnya ke atas. Makanya putus asa itu timbul pada diri kita. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah bahaya putus asa menurut Islam atau dalam pandangan Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah putus asa, itu adalah suatu kata-kata yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain bercerita dengan kita masalah putus asa. Mungkin kita yang bercerita kepada orang lain masalah putus asa, mengatakan mungkin kita sudah putus asa. Atau orang lain yang bercerita kepada kita dia berputus asa. Banyak mungkin kita terima masalah atau kata-kata putus asa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita cermati kehidupan, memang tidak semua keinginan manusia, tidak semua keinginan manusia itu terkabul semuanya, terwujud semuanya dalam kehidupan mereka. Kadangkala memang ada yang diwujudkan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala mungkin lama untuk diwujudkan, kadangkala tidak terwujud sama sekali. Kenapa? Allah lebih tahu mana yang patut dan pantas untuk kita terima dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, mungkin masalah rezeki kita mohon dan mencari serta berusaha, tapi Allah tidak berkehendak. Mungkin masalah jodoh kita telah berdoa dan memohon, tapi Allah mengatakan belum. Mungkin masalah jabatan kita sudah berdoa dan berusaha, tapi kata Allah itu enggak pantas untuk kita. Banyak mungkin keinginan-keinginan yang tidak kita temui, yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang manusia sampai berputus asa apabila keinginan dan impiannya tidak tercapai dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi yang namanya putus asa itu amat sangat berbahaya dalam kehidupan kita, memberikan suatu efek negatif, memberikan suatu akibat yang tidak baik, memberikan suatu kehidupan yang tidak sempurna, kehidupan yang membahayakan, baik itu dari kacamata agama, baik itu dalam kehidupan dunia. Yang namanya putus asa amat sangat berbahaya ketika manusia itu berputus asa dalam kehidupan mereka. Kenapa manusia itu bisa berputus asa? Padahal sebetulnya rahmat Allah itu sangat luas kepada kita. Itu karena manusia itu salah satu penyebabnya tidak pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka enggak tahu apa yang Allah telah berikan kepada mereka, mereka enggak mau bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itulah salah satu timbulnya putus asa dalam kehidupan mereka. Yang kedua, harapan mereka itu mereka anggap tidak ada lagi. Itu yang namanya putus asa. Asa itu kan suatu harapan, suatu impian. Diputuskan dengan anggapan yang tidak baik. Itulah yang namanya putus asa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi apa saja sesungguhnya bahaya daripada putus asa itu dalam pandangan Islam? Islam memberikan suatu pandangan daripada akibat manusia yang berputus asa daripada ketetapan dan rahmat Allah. Yang pertama, bahwasanya bahaya putus asa itu
dalam pandangan Islam itu adalah lupa terhadap kebaikan dan rahmat Allah. Nah ini, itu akibat yang pertama daripada putus asa. Lupa terhadap kebaikan dan rahmat Allah. Kalau kita lihat atau kita hitung-hitung mana yang banyak kebaikan yang diberikan Allah daripada yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hitung dan kita timbang, kita nilai atau kita bandingkan dalam kehidupan kita, mana yang lebih banyak Allah berikan suatu kenikmatan berupa kebaikan ketimbang daripada suatu hal yang tidak kita impikan dalam kehidupan kita. Mana yang lebih banyak? Contoh realnya saja, contoh nyatanya saja adalah ketika kita mungkin menimbang, menghitung mana yang banyak nikmat sehat daripada sakit yang Allah berikan kepada kita. Mungkin tidak seberapa sakit yang Allah berikan kepada kita ketimbang nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat kebaikan ketimbang daripada yang tidak baik dalam kehidupan kita. Lantas kalau lupa dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita di ketika Allah uji kita dengan suatu keburukan, dengan suatu kesengsaraan, dengan suatu kesedihan, maka disitulah manusia itu akibat daripada berputus asa yang mereka lakukan. Mungkin selama ini Allah berikan suatu kekayaan, Allah berikan suatu jabatan, Allah berikan suatu keturunan, Allah berikan suatu kebahagiaan. Akan tetapi kadang-kadang Allah menguji di sana. Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kesulitan, Allah uji dengan kesempitan, Allah uji dengan kesusahan, kepayahan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan apapun yang Allah ujikan kepada kita. Lalu di ketika ujian itu Allah timpakan kepada kita, manusia banyak berputus asa. Akibatnya kenapa? Lupa terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya Allah berikan suatu kebaikan yang luar biasa, kekayaan yang begitu banyak mungkin, tapi lupa dengan kebaikan Allah itu. Lalu di ketika Allah berikan suatu ujian tadi, manusia itu mengatakan bahwasanya Allah enggak sayang lagi dengan dia, Allah enggak cinta lagi dengan dia, Allah enggak peduli lagi. Nah ini akibat daripada putus asanya manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa terhadap kebaikan dan rahmat Allah. Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya, tepatnya pada surah Ar-Rum ayat 36. Allah katakan di sana, dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira. Dan apabila mereka ditimpakan suatu musibah disebabkan kesalahan mereka, lalu mereka berputus asa. Nah ini kata Allah, manusia apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bahagianya luar biasa, gembiranya luar biasa, sukanya luar biasa, bahkan lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai berfoya-foya dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai mereka mati pun kadang-kadang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyaknya nikmat Allah. Allah juga katakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu, kata Allah, hingga sampai kamu ke liang kubur. Nah ini pesan Allah kepada kita. Kadang-kala dengan cintanya kita kepada rumah kita, lupa dengan kubur kita.
dengan cintanya dengan harta kita, lupa bahwasanya harta itu akan dihisab. Dengan cintanya, banyak cinta kita kepada dunia, lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, itulah manusia, lupa terhadap kebaikan dan rahmat Allah yang telah kita cicipi sebelumnya. Akibat daripada lupanya kita kepada rahmat Allah, maka sampai manusia itu berputus asa dalam kehidupan mereka. Inilah akibat atau bahaya manusia itu apabila berputus asa dalam kehidupan mereka. Makanya agama Islam, agama yang diberikan atau yang diturunkan Allah kepada kita, melarang betul berputus asa dalam kehidupan kita. Kenapa itu? Bahayanya luar biasa. Yang kedua, bahaya daripada putus asa itu rugi dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Nah, ini kalau muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata putus asa itu tidak hanya mendapatkan kerugian di dunia saja. Kalau di dunia rugi, sampai kepada akhirat juga rugi. Dalam kehidupan dunia kita lihat, kalau orang sudah berputus asa, nggak mau lagi usaha, menyerah itu bukan tawakal. Nah, ini beda nih. Apa sih bedanya putus asa dengan tawakal? Kalau putus asa itu nggak ada lagi dan nggak mau lagi berusaha di ketika ada kegagalan. Nggak ada lagi suatu keimanan kepada Allah bahwasanya Allah akan berikan yang terbaik di sebalik yang telah kita alami. Nah, itu putus asa. Tapi kalau tawakal, iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila mereka telah berusaha, baru mereka tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, ini. Tapi tidak pernah menyalahkan takdir Allah, nggak pernah menyesali apa yang telah terjadi, nggak pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru orangnya tawakal. Tawakal boleh, tapi putus asa dilarang. Nah, ini kalau putus asa itu nggak ada lagi percaya mereka kepada suatu ketetapan Allah. Mereka nggak yakin lagi dengan kuasa Allah, nggak yakin lagi dengan kebesaran Allah. Itu orang putus asa. Tapi kalau orang tawakal, mereka tetap berusaha dan menyerahkan kepada Allah serta menerima dengan ikhlas apapun keputusan Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Itulah orang tawakal. Itu salah satu tanda orang beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kata Allah. Ternyata berbeda orang yang putus asa dengan orang yang tawakal. Kalau orang berputus asa, bukanlah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang bertawakal, itu adalah tandanya orang beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi putus asa itu membuat manusia itu rugi dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpakan bencana, berbaliklah ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugiannya nyata. Nah, ini di ketika rahmat Allah datang kepada mereka, maka mereka tetap dalam keadaan kebaikan.
Tapi sedikit saja Allah timpakan satu ujian dan cobaan, mereka berbalik ke belakang. Gak mau lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membelakangi Allah, dan gak mau lagi melakukan perintah agama. Nah, ini bahaya daripada putus asa. Ketika nikmat Allah banyak mereka sujud kepada Allah. Ketika nikmat Allah banyak mereka rasakan, mereka rajin ibadah. Akan tetapi ketika Allah uji dengan mengambil daripada nikmat dan kekayaan, mereka enggak mau lagi ibadah. Nah, ini bahaya daripada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebetulnya ketika kita berfikir positif, berfikir baik, prasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ketika Allah mengambil nikmat itu, ketika Allah mengambil kekayaan yang telah kita miliki sebelumnya, ketika itu terjadi, bisa saja itu ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan Allah mengambil nikmat itu, apakah dengan Allah mengambil kekayaan tadi, apakah dengan Allah memutuskan usaha kita tadi, kita semakin dekat dengan Allah, atau malah semakin jauh daripada Allah? Nah, ini kadang-kadang ujian dari Allah. Ini kadang-kadang manusia menganggap bahwasanya ujian Allah itu suatu kebencian Allah. Sebetulnya belum tentu. Ujian Allah itu kadang-kadang bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebab kenapa? Suatu contoh kisah Al-Ikhwan menceritakan tersebut dengan seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah pada awalnya, Sa'labah sahabat Rasulullah ini rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin bersama Rasulullah salat berjemaah di masjid. Sa'labah ini seorang yang miskin, seorang yang tidak punya apa-apa. Maka ketika suatu saat salat jemaah bersama Rasulullah, ketika itu Sa'labah cepat keluar, habis salam, Assalamualaikum kata Rasulullah sebagai imam. Assalamualaikum, Sa'labah langsung keluar tanpa zikir, tanpa doa. Begitu berulang-ulang hampir satu harinya. Suatu saat Rasulullah memanggil Sa'labah. Hai Sa'labah, kenapa saya lihat engkau setelah sholat enggak zikir dulu, enggak doa dulu, langsung keluar? Kata Rasulullah kepada Sa'labah. Lalu Sa'labah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau saya zikir dulu, saya doa dulu bersama engkau dan teman-teman yang lain, ini sarung atau pakaian ibadah saya akan dipakai pula oleh istri saya di rumah untuk sholat. Kenapa hanya satu ya Rasulullah? Kain untuk sholat saya satu berdua dengan istri saya. Kalau saya lama-lama nanti sholat, istri saya nggak bisa sholat di rumah. Nah, ini begitu miskinnya Al-Ikhwal keadaan Sa'labah. Lalu suatu ketika Sa'labah memintakan doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, doakan saya menjadi orang kaya ya Rasul. Kenapa? Kalau saya kaya kan bisa saya beli kain untuk sholat satu orang, untuk istri saya satu, untuk saya satu. Jadi sholat kami nggak lalai, saya pun nggak buru-buru. Nggak usah kata Rasulullah. So kenapa dikhawatirkan nanti ketika doa saya dijabah oleh Allah, kamu akan kaya, nanti kamu akan lalai daripada Allah? Apa kata Sa'labah? Enggak ya Rasul, saya janji. Ternyata Rasulullah mendoakan kepada Allah agar Sa'labah menjadi kaya. Kalau Rasulullah yang berdoa, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah memberikan 2 ekor domba, yang satu jantan, satu betina, sebagai modal untuk kekayaan Sa'labah. Dan Rasulullah mendoakan agar Sa'labah kaya dalam kehidupan mereka. Ternyata berselang berapa bulan, domba yang diberikan Rasulullah kepada Sa'labah
Makin hari, makin bulan, makin tahun, ternyata dombanya beranak pinak dan banyak dombanya sehingga Sa'labah menjadi kaya. Akhirnya kenapa? Sa'labah lalai untuk melakukan sholat berjemaah. Kenapa? Sibuk untuk mengurus domba-dombanya. Akibatnya sholat jemaah sudah mulai berkurang, ke masjid nggak ada lagi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ingat lagi dengan keadaannya di ketika miskin. Akhirnya kenapa? Allah azab Sa'labah, Allah ambil kembali nikmat itu. Nah, itulah akibatnya manusia kadangkala bisa jadi kekayaan yang Allah berikan kepada kita membuat kita lalai atau rugi dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Itulah akibat atau bahaya daripada berputus asa dalam pandangan agama Islam. Yang ketiga, sama derajatnya dengan kaum kafir. Allah juga katakan dalam surat Yusuf ayat 87, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Nah, ini kata Allah. Ternyata orang yang berputus asa itu adalah golongan daripada kaum kafir. Makanya sangat berbahaya di ketika putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan agama kita juga sama derajatnya dengan kaum kafir. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini mengenai bahaya putus asa dalam pandangan agama Islam menjadikan suatu pedoman dan pencerahan bagi kita semua, apalagi bagi yang menyampaikan di sini. Mudah-mudahan dengan apapun keputusan Allah kepada kita, jangan sampai membuat kita putus asa dalam kehidupan dunia menuju kepada kehidupan akhirat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.